Salawat dan salam yang mudah-mudahan Allah selalu senantiasa melimpahkan kepada paduka alam Nabi dan Nabi Muhammad pertama-tama yang terhormati wabil khusus orang tua kita Bapak Masjid atau PDKM Masjid Jami dan Jangan yang dalam kesempatan ini beliau sudah berada di luar, mudah-mudahan selalu senantiasa diselamatkan. Amin ya Allah. Dan juga menghormati guru-guru kita para asatidz di sekolah ini, guru-guru sekalian, insyaallah mudah-mudahan kita ada di dalam perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali belajar untuk memperbaiki kemarin tentang masalah kebersihan syarat di dalam sebelum kita memasuki sholat. Di antaranya berwudu, dan kita kemarin sudah belajar sedikit tentang masalah wudu dan berkait. Selanjutnya wanawakiduhu, dan bermula yang dapat membatalkan wudu. Asbabun nawakidil wudu, yakni sebab yang bisa membatalkan kepada wudu itu arba'atun, ada 4. Apabila kita selesai daripada wudu, terkena salah satu di antara yang 4 ini, walaupun gampang-gampangnya di antara yang 4 ini ada yang salah satu kita jalankan, ada salah satu yang datang kepada kita. Ahaduha yatayaqanu, bagi salah satunya itu yakin telah tiba kepada kita, maka wudu kita itu batal. Sementara apabila kita batal wudu, berarti yang niat kita mau melaksanakan sholat ini, sholat kita tidak sah apabila tidak disertai dengan berwudu. Yang pertama yang dapat membatalkan wudu disyai'in, keluarnya sesuatu perkara kanan awlihan rabban wajaban muqadan qawin, ada salah satu yang keluar min ahadis sabilai, daripada dua lubang kubur dan lubang dubur. Lubang kubur adalah lubang pantat, lubang kubur adalah lubang depan, mau di laki-laki atau di perempuan. Selesai
tidak daripada wudu, apabila ada yang keluar dari salah satu lubang ini, yang keluarnya mah riha, angin, ya, rokban atau sesuatu benda yang basah walaupun berupa air. Karena kalau laki-laki biasanya kalau kecapean lubang tubuhnya itu suka basah. Nah, itu rokban, air basah yang keluar dari lubang bakar setelah wudu, maka wudu kita batal. Yang keluarnya marroban atau japan, yang keluar dari lubang dua di antara salah satu itu sesuatu benda walaupun berupa angin atau benda yang basah ataupun kering, maka wudu kita batal. Ya, wudu kita batal walaupun apa aja yang keluar dari batu emas kali mau emas bertengeng. Cuman mutan yang biasa galing-galingnya yang keluar dari lubang kubur kabolin seperti air kencing, ya. Nadiron atau yang keluar yang langka, maka ada mimbasurin itu darah yang punya penyakit ambeien ini langka. Tapi tetap apabila setelah wudu ada yang keluar salah satu di antara lubang tersebut, maka wudu kita jadi batal, ya. Wasaniha, dan yang dapat membatalkan wudu yang nomor kedua adalah zawalu aklin, hilang akal. Hilang akal ini banyak sebabnya. Ayat izin bisaklin atau hilang ingatan dengan sebab mabok, atas sudut mabok, au jununi atau atas sudut gila, au igmain atau habis wudu punya penyakit ayan itu sakalor cerek, au naumin atau atas wudu tidur, ya. Ini pokoknya yang dapat menghilangkan akal itu walaupun sejenak hilangnya itu apabila kita selesai dari wudu itu hukumnya batal. Ada suatu hadis yang menerangkan pamanna maka ya tawaddu, maka barang siapa yang habis selesai daripada wudu lalu tidur, apabila mau sholat ya tawaddu, maka harus berwudu kembali. Wa kharaja bi zawali aqli, dan seandainya keluarnya bahasa ilah akal itu disebabkan an-naum min mu'asir tidur, ya, tidur nuruti juga bisa hilang akal, ya, bisa hilang akal. Maka itu batal ida syakka, apalagi timbul ragu-ragu. Buat tidur enggak ya, tidur enggak gitu, ya, tidur ragu-ragu, maka kita ambil yang kalau kita tidur enggak, ambil yang tidur. Seperti sholat, kita sholat 1 rakaat atau 2 rakaat, ambil yang sedikit, ya. Namun apabila kita selesai wudu, hal nama apabila kita tidur, awalnya saat menurutin, tidur sama menurutin beda. Nah, beda. Ada di dalam kitab ini wamin alamatin mu'as. Di antara tanda-tanda bahasa menurutin itu adalah sima ukalam hadim wa ilam yafham. Kalau yang namanya menurutin kadang-kadang ngedengar apa orang ngomong tapi gak paham. Orang ngantuk tapi gak dengar gitu. Selayak itu namanya menurutin. Sehingga menurutin yang dengar seperti itu lazawal sehingga lazawal aklin, akalnya hilangnya sedikit-sedikit, ya, itu namanya nurutin. Akan tetapi apabila kita selesai daripada wudu, ya, kita duduk binaumin qaidin, duduknya duduk sampai tidur sampai duduk, mumakinin makadahu, yang mana menetap si pantatnya tersebut
min maqarrihi kepada tempat yang dia dudukin, wa istanada sekalipun dalam keadaan nyender, lima lauzala sakoto, sehingga walaupun dia tidur nyender depok ini, tidur nyender, awintaba sehingga apalagi dua lutut ini saking aku belakang ya. Nah, akan tetapi kalau yang namanya tidur duduk walaupun nyender di kiri di kanan di belakang ada serangkaian, ada tempat nyender, tidur setelah duduk terus dia sampai korok maka itu tidak membatalkan kepada wudhu. Jadi ini tidak membatalkan kepada wudhu. Tidak batal kepada wudhu. Karena apa? Umat ini ada air baik itu minkori, karena pantatnya ini duduk rapat di tempat keramik ini, wa instasada sekalipun ada sederan kiri di kanan atau di belakangnya orang. Lagi saya Ya, nanti. Kalau belonjor. Pokoknya intinya kalau nurutin sambil duduk, yang pantatnya bisa angger di situ, kecuali guling ya. Kalau guling dulu banget. Pokoknya kalau seandainya pantatnya mau makan yang akan ada tetap walaupun tidurnya di masjid, begini tidurnya terangger sampai korok. Ini kemudahan Islam Akan tetapi ada yang disebut kalau kita tidur walai sampai nama kadihi wa makorihi, dan gak bisa disebut duduk yang pantatnya rapat wa makorihi kepada tempat duduknya karena disebut renggang, yaitu orang yang tidur sambil nangkep dua lutut gini. Nah, ini pantat rendah nih, pantat rendah. Ini apa? Tetap itu membatalkan kepada wudhu. Ya, jadi jangan sampai kalau itu daripada kita angkat dua lutut kaki dengan kita begini, ya paling banyak dikit lah gitu. Kalau itu termasuk umat ini makadahu, termasuk orang yang pasal sama tempat duduk sehingga suruhnya ini nggak batal. Jadi ini yang nomor kedua, hilang akal karena disebabkan tidur. Ini ya. Yang dapat membatalkan kepada wudhu diantaranya yaitu apabila tidur yang disebut garam itu diantara tidur yang awi ketaba sakot awi ketaba, yaitu orang yang duduk menangkap dua lututnya itu baik oleh sama pada itu dan termasuk ya. Disertai kita dengan yakin mas jangan belasaka itu jangan ragu-ragu ya, kita harus yakin saya nggak batal walaupun kita lagi Jumat nggak mendengar sama sekali khutbah pertama nggak dengar, khutbah kedua dengar tidur. Insya Allah kalau kita tidur sambil duduk nggak membatalkan wudhu. Wasali suhadan yang nomor ketiga yang dapat membatalkan kepada wudhu itu masuparjin adawiyin, yaitu memegang parji bangsa Adam. Parji itu sama memukul atau memukul, parji sendiri atau parji orang. Barang kita nih kemaluan kita, mau kemaluan sendiri mau kemaluan orang lain, kalau habis wudhu megang batal. Mau kemaluan orang gede, mau kemaluan anak kecil tetap batal. Ya.
sekalipun anak kecil. Anak kecil gitu. Ya, jadi tempatnya yang dapat membatalkan wudhu itu diantaranya kita memegang parji, mau laki-laki mau perempuan, sogirin atau kabirin, anak kecil atau anak gede, tetap wudhunya batal. Anak kecil ya. Walaupun anak kecil. Walau lima ini sekalipun yang kita pegang barang yang udah mayit laki-laki, mayit perempuan, tetap itu hukumnya batal. Di sini mah nggak bicara mahram atau bukan mahramnya, ya. Sekalipun mahram atau bukan mahram, tetap yang namanya megang parji mah hukumnya batal. Gitu. Dan juga di antaranya yang namanya memegang kubul atau dubur, laki-laki atau perempuan yang dapat membatalkan ini, yang dimana lubang kubul atau lubang dubur yang dipegangnya itu pakai telapak tangan. Yang dipegang itu pakai telapak tangan. Ya, jadi ini karena seseorang yang memegang kubul atau dubur setelah wudhu pakai perut telapak tangan atau perut jari, perut ramo, itu hukumnya batal. Ya, walaupun itu yang dipegangnya mayit. Mana ukuran telapak tangan dan ukuran perut dan ukuran perut telapak tangan dan ukuran perut rambut ditandakan dengan dipertemukan. Ini yang nggak ada, itu udah termasuk kubur. Yang ada, nah berarti itu perut. Yang ada itu perut. Nih, berarti yang ada begini ini perut nih, perut semua. Batal. Ya, tetap ini apabila selesai daripada wudhu ini dipegang dengan libatni kaki, dipegang dengan dampal tangan atau dampal telunjuk, itu hukumnya batal. Kalau dipegang dengan belakang enggak, bisa batal. Pakai belakang nih kita habis wudhu, kita pegang barang kita. Kalau pakai belakangnya nggak batal. Batal. Nggak batal. Jadi ini apabila kita pegang barang kita dengan perut telapak atau perut rambut jari, maka hukumnya batal. Bahkan wabi riwayatin, apabila ada dalam satu riwayat mamas sadaqah, barang siapa memegang zakat, kalau di laki-laki tetap itu pada tawadhu apabila megangnya terlibat dengan kaki, apabila megangnya pakai perlu telapak tangan atau perut rambut. Wabat kaki dan bermula dampal tangan itu buat batul rohat itu apabila dipertemukan. Jadi ini apabila kita selesai daripada wudhu, baik itu wudhu secara pribadi atau ada di sini mewudhukan mayit, kan tadi kan kalau dengan dubur mayit itu batal, atau habis wudhu hukumnya batal. Yang batal wudhu ini bagi si orang yang masih hidup. Kalau mayitnya enggak. Layan wudhu di sini ada nih. Layan wudhu tidak batal wudhuul mayiti, wudhunya si mayit. Walakin bil basar, sekalipun bertemu kulit antara laki-laki dan perempuan, walau mahromin, walaupun suku bukan mahrom, tetap semua imam gak ada hukum batal. Yang hukum batal itu yang hidup. Jadi kalau usah repot-repot, awas sudah diurumin dan dipegang mahrom, batal.
yang pertama yang sudah sudah diwuduin kan, diwuduin tadi sama Amir. Tetap hukum si mayitnya itu di sini dikatakan layan wudu mayit tidak batal untuk si mayit walaupun bertemu kulit laki-laki dan perempuan. Nah ini ya, jadi ini. Jadi pembatalan wudu yang nomor ketiga tadi adalah memegang tubuh dan dubur. Warabiluha yang nomor keempat yang dapat membatalkan kepada wudu itu talaqaihi basyaratai dzakari wa unsa, bertemu antara kulit laki-laki dan perempuan walau bila sawatin sekalipun tidak dengan sawat wa in kana ahaduhuma, apabila ada salah satu itu bayar ini, apabila ini keduanya bukan muhrim tapi ini bukan muhrim itu tapi ini. Apa sih yang namanya bukan muhrim? Yang bukan muhrim itu dalam hukuman tatanan Islam yang halal dinikah, namanya bukan muhrim. Ya, yang halal dinikah bukan muhrim. Kalau yang haram dinikah itu muhrim, berdua muhrim, mantu muhrim. Kita membantu, yang membantu kita perempuan gak batal. Mantu selama kita sama kita gak batal, sebab muhrim. Di mana muhrim itu yang haram dinikah. Nah jadi apabila habis itu bertemu antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah pada balik, ya, walaupun bila sahabatin sekalipun gak pakai syarat, tetap itu dapat membatalkan kepada wudu. Betul wudu. Nanti pandu apa wudu kan? Nggak boleh. Kalau Nggak boleh. Jadi karena dia muhrim hubungannya ya. Jadi sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, aula maslumun bisa, jangan engkau pegang dan jangan engkau sentuh kulit perempuan. Itu pun sama. Yang dapat membatalkan kepada sholat apabila bertemu antara kulit laki dan perempuan. Bila haid, kalau nggak ada perhak, kalau ada perhak boleh. Baju kain kita habis sholat cuma menyirik perempuan yang enggak kulit perempuan, tapi kita perempuan yang enggak pernah enggak batal. Iya kalau harus ada penghalang, Cuma di situ bicara soal pertemuan kulit laki dan perempuan, enggak bicara bumbu telapak tangan, mana aja lah. Mau pakai ini lah, itu mah ya pertemuan antara kulit laki dan perempuan yang bukan muslimah. Ya. Hal masuhu ada yang boleh tidak membatalkan antara anggota laki dan perempuan yang bakal murid sama-sama dewasa. Yaitu diantaranya sakrun wasakrun. Kita pegang rambut nggak batal. Ini bicaranya kulit. Ya, kita habis wudu nih. Sedangkan kita apabila nempel antara kulit kita sama bini hukumnya batal. Kalau bini batal, karena itu bukan kulit. Terus habis wudu kita pegang rambut bini nggak batal. Bicaranya kulit, pegang rambut atau atau megang buku karena kulit, umpama bukunya banyak dipegang, bukunya tidak batal. Ya, kulit, buku tidak batal. Jadi yang membatalkan wudu itu adalah apabila iltiqa mubasyaratai rajulin, bertemu antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah pada dewasa. Ya, jadi mudah-mudahan ini yang dapat membatalkan ini harus benar-benar kita jaga. Walaupun dari sengaja. Beda kalau ibadah puasa makan, kalau lupa boleh. Kalau lupa enggak. Kita habis wudu nih. Habis wudu bangunnya ini kita lagi mendapatkan kelainan sama kita, ada orang tidak sengaja nempel sama kaki kita, tidak sengaja nabrak, tidak sengaja bersentuhan, tetap disengaja atau tidak disengaja, kalau tetap nempel antara kaki ini itu jelas. Jadi ini, jadi ada di zaman bahasa terbuka.
nempel kata diri dan aduh baru nempel Belum aja. dari silakan ada ya kalau belum ada ini merupakan jadi ini banyak mudah-mudahan ini yang dapat membatalkan kepada wudhu isi hati-hati. Kenapa? Sholat yang kita hadapi ini kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin sholat kita bisa sah, mana mungkin sholat kita bersempurna kalau wudhunya aja udah nggak sempurna. Sempurna wudhunya berarti ada yang pembatalannya. Jadi pembatalan yang tadi, insya Allah harus kita jaga ya. Keluar antara salah satu member laki-laki dan perempuan dan kemudian itu harus kita benar-benar jaga. Kenapa? Inilah jamaah sekalian tadi persyaratan. Ini syarat kan kemarin udah bilang syarat dan rukun beda. Syarat itu adalah nomor satu, nomor harus diutamakan, lebih utama syarat daripada rukun. Kenapa? Sebelum masuk sholat yang paling utamakan syaratnya dulu, diantaranya kemarin syarat suci, diantaranya suci itu kita harus berwudu. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang kita bahas pada malam ini insya Allah akan selalu senantiasa menambah pengetahuan kita ya. Jadi jangan sampai dalam urusan kita ini main-main karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan dan jangan pernah ragu kalau kita ada laki bini tadi kita kalau harus harus yakin. Karena orang yang ragu itulah yang akan menjadikan keraguan di dalam ibadah.